Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, kembali lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan mempraktekkan tutorial lanjutan yang sebelumnya, tutorial 5, sekarang tutorial 6, di mana kita ingin melakukan insert terhadap absen masuk atau insert data absen masuk menggunakan form Bootstrap. Pada tutorial sebelumnya, tutorial 5, kita sudah sampai di data master, khususnya tabel akun ya, teman-teman. Di sini sudah lengkap, kemarin kita praktekkan CRUD-nya, create, read, update, kemudian delete. Nah, untuk tahap berikutnya saya menyarankan pada teman-teman untuk terlebih dahulu, karena sudah oke ini semuanya, kita hapus semua data dulu, kemudian kita simulasikan yang baru kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu menu PTK. Jadi yang ini kita hapus sementara dulu teman-teman, karena datanya tidak konsisten, ini ada 123, 123, jadi ini kita hapus dulu, kita tinggalkan yang admin saja ya, untuk di tabel user account. Kemudian data master di data PTK kemarin, sebaiknya ini kita kosongkan dulu, kemudian kita input yang baru. Untuk tipsnya, input yang baru kita input saja dari data PTK-nya teman-teman. Kita tambah data di sini, ID-nya misalkan 123, namanya si Budiman, alamatnya ini misalkan, nomor HP-nya ini, username-nya 123. Jadi kita input baru saja teman-teman. Tambah data, oke. Di sini masuk di data PTK, kemudian saya harapannya tentu masuk juga di tabel user. Oke, ini sudah masuk. Nah, untuk sementara teman-teman, kita next lanjut ke tutorial 6 ini. Jadi ini kita logout dulu, kemudian kita ingat-ingat username-nya 123, password-nya juga 123. Oke, kita simulasikan untuk membuat yang ini tadi, yang absen masuk ya, 123, 123. Ini submit, masuk. Nah, Pak, pertanyaannya kenapa Bapak langsung masuk ke sini, sedangkan kami nanti mengikuti tutorial ini agak loading lama gitu ya. Jadi kita tunjukkan caranya teman-teman. Ini kita buka dulu yang folder kedua ya. Folder kedua saya buka dulu, khususnya yang koneksi, karena saya masih pakai DB sosiometri. Jadi ini adalah project yang lama ini teman-teman, DB absen PTK kalau nggak salah kemarin ya. Kemudian coba kita reload di sini, index. Nah ya, jadi ini ada kendala, mungkin teman-teman juga sama dengan saya, indeks line yang ke 89. Oke, kita buka lagi, ini kan koneksi tadi, kemudian kita buka lagi yang di folder 2 ini, indeks, katanya tadi line 80, berapa tadi, 89. Oke, 89 kita cari. Oke, sip, ketemu. Jadi kesalahannya adalah lagi-lagi di TB user. Kita kemarin tidak pakai TB depannya. Kemudian fotonya juga sebaiknya kita gunakan saja apa kemarin itu, find user. Kalau sekarang, kalau untuk admin kita gunakan, coba saya cari dulu, foto Iko user.
ico titik apa itu, ico titik png. Oke, kita copy ini dulu ke, besarin biar nampak. Copy mana, copy ke folder 2 sebaiknya, di luar saja. Nah, di sini berarti ini yang akan kita panggil di OD tadi. Save, kembali ke Sublime. Lihat di line yang ke berapa ini? 92. Oke. Jadi ini folder 2, karena nggak ada folder foto di sana di folder 2 tadi, maka langsung saya panggil saja ico tadi ya, ico.png. Oke, sampai situ selesai. Kita save dulu, kita lihat perubahannya teman-teman. Oh, mana tadi? Nah, ini. Oke, hilang. Nah, ini ico.png tadi, berarti sudah sukses. Nah, sekarang kita klik absen masuk, kita lihat apa ada yang error. Oh ya, di sini kita lihat juga masih error. Ini juga ada error. Kita buka amasuk.php, maksudnya adalah file absen masuk gitu ya. Kita open amasuk.php. Nah, oke. Di sini salahnya di line yang ke-7, ke-8 ya, maaf. Ini TB user diganti dengan user. Kemudian kok select bintang from TB siswa. Yang ini bukan TB siswa, tapi kita mengambil dari tabel PTK. Ambil dari tabel PTK. Oke. Ambil dari tabel, select bintang from PTK, where username-nya sama dengan username. Oke. Nah, di sini bukan NIS tapi apa kemarin? ID PTK. ID PTK. Jadi ini kita ganti dengan string NIS diganti dengan ID PTK. Data 2-nya diganti dengan ID PTK. Oke. Kita ingat-ingat nanti NIS diganti dengan ID PTK. Save dulu, kemudian kita lanjut ke bawah. Tadi ada yang error foto ya, foto, avatar foto. Nah, ini line 99. Line 99. Ini diganti dengan 2, namanya adalah, ada hapus, ico.png. Itu kira-kira. Kemudian save dulu, lanjut ke bawah teman-teman. Ada absen masuk. Kemudian kita lihat div class kolom 6. Oke. Teman-teman mohon diperhatikan ini line yang ke 150 kemudian sampai 169 ini. Kalau saya perbesar, ini nampak ini call length-nya, kemudian middle-nya dan segala macam ini kan 6 ukurannya. 6 itu berarti setengahnya dari 12 pasti gitu kan. Maksudnya kalau kolomnya 12 itu full. Dari tepi kiri sampai tepi kanan itu full. Tapi kalau kolom 6 berarti nanti formnya yang kita punya itu dibagi jadi 2. Kalau nggak percaya teman-teman, kita lihat yang di sini nih, di absen PTK ini. Kita reload dulu teman-teman. Save. Nah, ini tadi memanggil 1, 2, 3. Nah, kita reload kan ini dibagi jadi 6. Maksudnya begini. Nah, ini dibagi jadi 6. Bagi jadi 2 gitu maksudnya. Kalau 12 berarti ini sampai ke ujung, itu 12. Kalau 6 berarti ini dibagi 2. Nah, tujuan kita adalah rencananya di bagian absen masuk ini
pilih orang dua ini di delete, pilih orang dua ini juga di delete. Jadi nanti tinggal tombol simpan data, lalu di sini NISN diganti dengan ID PTK, nama pendidik dan tenaga kependidikannya, gender, kemudian di sini kita sesuaikan dengan data yang di database. Ya ini kecuali username. Username-nya nggak usah kita munculkan. Jadi yang gender dan kelas ini kita tarik nanti ke bawah dari ini. Jadi nanti langsung klik tombol simpan, absennya masuk di jam yang saat ini sesuai dengan laptop dan tanggal yang sesuai dengan laptopnya. Baik, kita berikutnya kita uprek lagi teman-teman. Kita ganti, mohon diperhatikan line 169 dan 170. Slash div ini kita delete beserta sampai ke sini divnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti NIS ini kita ganti dengan apa tadi? ID PTK, kemudian ini diganti dengan bukan NIS ini, tapi ID PTK. Yang ditampilkan bukan NIS tapi ID PTK. Lanjut nama PTK gitu ya, nama pendidik tenaga kependidikan. Ini tetap nama. Require-nya adalah nama. Kalau mau placeholder-nya mau diganti juga boleh, silakan. Tapi biasanya nggak pengaruh karena dia hanya read only ya, read only. Sebaiknya dihapus saja placeholder-nya ini. Kalau sudah read only biasanya nggak bisa diapa-apain, cuman bisa nengok aja kita gitu ya. Tandanya read only dengan input text field yang aktif gimana Pak? Kalau read only hanya bisa di read aja gitu ya, dan tampilannya beda juga gitu. Kemudian kita lanjut dulu, nanti kita lihat apa bedanya read only dengan ini. Gender, kemudian gender kok nama name-nya. Gender ini juga gender gitu ya. Kemudian nama siswa diganti dengan delete gender. Lalu kelas kita tidak pakai. Kelas diganti dengan alamat garing HP gitu ya. Jadi ada dua tempat nih. Oke lah, insya Allah bisa. Jadi di sini diganti dengan atau satu-satu aja lah. Alamat, kemudian boot name-nya diganti dengan alamat. Lalu ini nama siswa diganti dengan gitu aja. Kelas diganti dengan alamat. Lalu kita butuh satu lagi. Nanti kita copy yang ini. Kita copy dari div from itu. Copy, kemudian paste. Alamat ini diganti dengan HP atau handphone. Plusnya ini saya ganti dengan phone. Name-nya diganti dengan HP. Kemudian alamat ini diganti dengan HP. Oke, sip. Sampai di sana dulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Sebenarnya yang ini mau kita hapus juga nanti, tapi step by step. Kita save dulu. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, sudah turun ke bawah teman-teman. Jadi atas nama PTK yang login 123 tentu datanya sesuai dengan data yang dia punya. Lalu pilih dua orang ini nanti kita hapus. Nah, ini bedanya antara text field yang read only dengan yang tidak read only ini atau yang aktif. Misal kalau yang aktif ini bisa kita tambah. Kalau yang read only hanya bisa kita baca seperti ini. Dan biasanya di sini hanya hitam tampilannya hanya bisa dibaca. Kalau yang ini bisa kita ketik atau bisa kita tambah dan bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Baik,
Kemudian tugas kita menghapus pilih dua orang ini, ditinggalkan tombol simpan data. Nah, tombol simpan data nanti kita ganti dengan absen masuk gitu ya. Oke, kita next lagi ke sini. Kita perbesar atau sebentar kita tandain dulu teman-teman. Ini line 199 kalau saya punya. Sampai ke mana dia? Label. Oh, panjang juga ya. Cukup panjang deh. Sebentar, sedikit-sedikit dulu. Label ini. Oke, div yang ini penutupnya mana ini? Oh, ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, biasanya kalau kita tidak tahu tutup kurung div ini di mana, cukup tipsnya klik di sini, nanti kan ada ditandain ini titik-titik di bawah. Kita lihat terus geser ke bawah, nah, berarti sampai di sini. Oke, kita blok. Kalau saya punya di sini line-nya line 201 atau line 200 ya. 201 sampai line 250. Kita hapus saja. Kalau masih ada tinggal, oke. Labelnya sebaiknya dihapus saja. Kalau mau cepat, klik aja line-nya. Lalu, oh ya ini masih ada ini. Div ini sampai div ini. Hapus lagi. Kemudian div ini tutup kurungnya mana? Oh ini dia. Oke, hapus lagi. Label yang ada di sini juga dihapus. Kemudian div ini penutupnya di ini. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, sip. Jadi tombolnya kita tinggalkan, tombol diganti dengan bukan simpan data tapi diganti dengan absen masuk gitu ya. Ini saya enter lah biar kelihatan teman-teman. Oke, jadi tombolnya yang tadi udah dihapus, sekarang tombolnya diganti dengan absen masuk. Jangan lupa save dulu teman-teman. Lalu kita lihat hasilnya di sini. Bismillah, mudah-mudahan hilang. Oke, yang tadi udah hilang. Nanti kita klik absen masuk menyesuaikan dengan tanggal yang sekarang gitu ya. Baik, ini udah oke. Kemudian kita lihat dulu di absen masuk itu yang ada apa? Yang ada hanya ID dan ID, hari, tanggal, dan jam. Oke. Hari, oke lah. Kemudian kita balik lagi ke Sublime Text lagi. Ketika kita klik nanti absen masuk ini, maka dihubungkan form actionnya ke mana dia? Oh ini, absen masuk, masuk save gitu ya. Nanti kita buka, Ctrl O, A masuk save. Oke, kita lihat di sini. NIS bukan NIS tadi udah kita ganti dengan ID PTK. Oke. ID PTK. Ini kita ganti dengan sebentar. Ini kita ganti dengan kok lupa kodenya. Oke. Lagi di L kecil gitu ya. Oke, sorry, kita perbesar. Date yang ini, tanggal ini diganti dengan hari. Nah, gitu ya. Ganti dengan L. Oke. Kita input data dulu. Cek data terlebih dahulu dengan data from A masuk gitu ya. Kita mau lihat dengan tabel A masuk kan gitu, tabel yang ini. Kemudian where bukan NISN tapi string apa tadi ya, string tanggal, string TGL. Oke. TGL sama dengan string
TGL. Jadi kalau tanggalnya sudah ngambil absen berarti cuma sekali itu ya, bisa ngambil absennya. Kalau tanggalnya sama dengan tanggal ini, maka tidak bisa lagi. Kalau ini berarti ini kita hapus line 15 sampai 17. Eco data berhasil diubah. Oh, bukan ini. Kita kasih keterangan kalau sudah ngambil absen berarti Anda sudah ambil absen di tanggal ini gitu ya, di tanggal yang string TGL tadi ya. Maka nggak bisa lagi ngambil absen kalau sudah ngambil absen. Berarti di sini di defaultnya atau window locationnya berarti ke amasuk.php. Kalau belum berarti insert into amasuk. Kalau di sini input data semua saja, kecuali teman-teman input ke satu. Oke, nah ini amasuk values gitu ya. Ini kita bikin ID PTK, kemudian ini diganti dengan string hari, kemudian string TGL, kemudian string jamnya. Oke, jadi 4 saja teman-teman. Yang ini dihapus, jangan lupa terakhir titik komanya dihapus juga. Oke, data berhasil disimpan, kembalikan ke amasuk kelebihan 1. Oke, sip. Namanya juga programmer, kita save dulu teman-teman. Kalau error ya kita perbaiki lagi. Programmer itu kan kebal sama try error. Oke ya, kita reload dulu. Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita klik absen masuk. Apa katanya? Data berhasil disimpan. Oke, berarti kita cek di masuk. Apa sudah katanya? Oh ya, harinya Wednesday. Oke, berarti defaultnya ini adalah jam yang sebenarnya harusnya mengikuti dengan format Asia Jakarta harusnya. Di sini mengikuti ini. Oke, nanti di tutorial berikutnya kita coba ya, teman-teman. Kita ganti jamnya ini dengan jam yang defaultnya harusnya ke sini. Oke, terus sementara ini dulu. Lalu, oh ya tadi belum kita tes kalau sudah ngambil absen. Ini tadi kan sudah ngambil absen sekali. Kita cek lagi apa sudah ngambil absen dia atau boleh klik 2 kali. Kita klik. Ya, ini dia yang saya maksud. Jadi untuk absen yang tanggal ini dia sudah ngambil absen gitu ya. Jadi nggak bisa klik absen masuk lagi karena sudah pernah ngambil absen masuk 1 kali di tanggal yang ini. Oke, Pak, bagaimana dengan absen yang absen pulang gitu ya? Kalau absen pulang berarti nanti kita setting juga sama dengan absen masuk ini. Kalau sudah klik 1 kali absen pulang di hari yang atau di tanggal yang ini, maka tidak bisa input lagi. Nah, gitu. Oke, ini dulu teman-teman tutorial untuk tutorial 6 absen masuk. Salah yang janggal saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih. Mohon di like dan di share kepada teman-teman yang lain. Demikian dulu tutorial ini. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.